Ya, halo pecinta timnas. Kali ini kita akan membahas kekalahan timnas Indonesia melawan Vietnam di pertandingan ketiga ASEAN Cup. Kekalahan ini tentunya sangat mengecewakan, tapi tetap kita harus mengapresiasi para pemain timnas Indonesia yang menurut saya bermain sangat bagus di pertandingan ini walaupun kalah 1-0. Karena kita flashback tarik ke belakang sebelum era Sintayong itu, jangankan yang tim U22, tim yang senior kita aja sering kalah di GBK. Kita di kualifikasi Piala Dunia round 2 pernah 2018 itu kalah 3-0. Kemudian di eranya Ipan Dimas juga kita kalah 4-0 bahkan. Tapi dengan skuad muda ini, timnas Indonesia ternyata mampu menahan Vietnam di kandangnya. Vietnam sangat kuat sekali oleh kandangnya. Bahkan Malaysia saja belum pernah menang di kandang Vietnam selama beberapa tahun terakhir. Saya yakin, jangankan timnas Indonesia yang ABG nih ya disebutnya ya, walaupun timnas Thailand pun untuk bermain melawan Vietnam dengan skuad terbaiknya seperti ini pasti akan sangat kesulitan. Tapi timnas Indonesia U22 ini sangat bersemangat sekali dan membuktikan bahwa mereka memiliki kualitas, dan di pertandingan ini hanya kalah 1-0 itu udah sangat luar biasa bagi saya. Jadi apresiasi buat timnas Indonesia U22 karena kita harus melihat ke depan. Yang artinya apa? Timnas Indonesia U22 ini dikirim ke AFF ini untuk mengasah mental mereka untuk pertandingan SEA Games dan juga Piala Asia. Jadi kita melihat ke depan itu maksudnya gini loh, mereka bermain di sini itu untuk mematangkan tim. Kita nanti di Piala Asia atau di SEA Games nanti sudah matang. Jadi kita satu step lebih maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Buat apa kita nanti menurunkan pemain terbaik di sini, tapi nanti di Piala Asia U23 dan di SEA Games kita babak belur. Jadi kita berpikirnya ke depan ini sudah bagus. Saya tidak setuju dengan segala komentar yang mengatakan buat apa nurunin pemain seperti ini, kita belum pernah juara AFF. Berulang kali saya katakan AFF ini sekarang sudah tidak dilirik lagi ya mungkin oleh timnas Indonesia karena visinya sudah ke Piala Asia dan juga ke Piala Dunia. Jadi beberapa kali saya juga mengatakan bahwa AFF ini jadikan saja ajang untuk pematangan pemain-pemain muda, dan betul terjadi. Sintayong berani menurunkan pemain-pemain muda di AFF karena untuk mematangkan pemain muda. Saya rasa ini AFF ini kompetisi yang sangat bagus untuk pemain-pemain muda Indonesia. Nanti kita di kedepannya akan lebih bagus lagi. Ini hasil dari kerja keras Sintayong. Mungkin negara-negara seperti Korea, Jepang itu melakukan hal seperti ini. Jadi pemain-pemain muda mereka itu dimatangkan di usianya. Ketika mereka sudah matang, nanti akan menjadi pondasi untuk timnas senior. Timnas senior kita sekarang saya senang karena ibaratnya memiliki kedalaman squad yang sangat bagus ya. Untuk terkait pertandingan ini sendiri, ada beberapa pemain mungkin seperti Rivaldo tadi ya. Menurut saya itu kelelahan karena Vietnam dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai selesai pertandingan itu sangat menguasai pertandingan karena didukung oleh supporternya ribuan, kemudian juga bermain sebagai tuan rumah. Dan yang saya paling senang adalah ketika Vietnam mencetak gol itu auranya sangat senang sekali ya. Mereka lupa mungkin bahwa ini yang mainnya adalah anak-anak kecil. Jadi sekarang Indonesia ini dipandangnya mungkin sebagai tim kuat ya. Karena apa? Melawan anak kecil aja sepertinya kesulitan mencetak gol. Kemudian yang saya ketawa itu tadi ketika mereka mencetak gol itu seperti mana gitu. Jadi seperti menang Piala Dunia padahal yang dilawannya itu bocil-bocil timnas Indonesia. Tapi tidak apa-apa, walaupun kita kalah tapi tetap kita masih ada peluang untuk lolos ke babak selanjutnya karena di pertandingan sebelumnya antara Filipina dan juga melawan Laos itu berakhir imbang dengan 1-1. Ini tentu saja menguntungkan buat timnas Indonesia ya karena poinnya itu tidak terlalu jauh antara peringkat 1 dan peringkat 2. Jadi untuk pertandingan terakhir kalau misalkan timnas Indonesia lolos otomatis harus bisa mengalahkan Filipina. Pertandingan Filipina tadi melawan Laos, saya mengira kalau misalkan timnas Indonesia bisa bermain baik pada saat seperti melawan Vietnam nanti di Solo melawan Filipina, tentu saja peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Filipina ini terbuka lebar. Jadi jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan kemarin pada saat melawan Laos ya, di mana mungkin menurut saya timnas Indonesia itu terlalu menganggap remeh lah kepada Laos, lupa kepada Laos itu bahwa mereka itu memiliki kecepatan pemain, dan itu berhasil dimanfaatkan oleh Laos untuk bisa menahan imbang timnas Indonesia 3-3 di
kandang, yaitu di Solo kemarin. Jadi kayak seperti Marcelino mungkin kemarin terlalu show off ya, terlalu show off, bermain terlalu percaya diri, akhirnya beberapa kali mungkin pergerakannya sudah dibaca, sudah ditebak, tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, akhirnya emosi, terpancing emosi, kemudian kartu merah. Jadi hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi nanti pada saat melawan Filipina, karena kita ingin lolos ke semifinal harus mengincar kemenangan. Setidaknya sih imbang sih, tapi lebih bagus mengincar kemenangan karena belum tentu juga nanti Laos bisa dikalahkan oleh Myanmar. Karena di pertandingan terakhir Laos akan bertemu Myanmar. Kalau misalkan Laos menang ini juga sangat bahaya. Jadi timnas Indonesia kalau misalkan ingin memastikan lolos tentu saja harus mengincar kemenangan. Apalagi kita nanti bermain di kandang dan juga didukung oleh ribuan supporter yang pastinya akan mendukung timnas Indonesia di ASEAN Cup ini. Jadi untuk timnas Indonesia menurut saya sudah bagus, tidak ada yang perlu dimasalahkan. Mungkin memang ada beberapa pemain yang kurang nyetel ya, seperti Kakang dan Robby Darwish nih. Robby Darwish sudah 2 pertandingan melawan Laos dan juga barusan melawan Vietnam, itu menurut saya penampilannya kurang bagus, kurang nyetel lah. Dan saya ingin mempertanyakan Asnawi. Ini sebenarnya Asnawi fungsinya apa sih di skuad U22 ini? Karena pemain paling senior tapi tidak bisa apa ya, tidak bisa menggendong tim. Jadi seakan-akan Asnawi ini kesenioritasannya itu tidak terasa gitu. Jadi lebih terasa mungkin Marcelino, karena beberapa kali melakukan kesalahan sepertinya kurang nyetel nih Asnawi ini. Mungkin coba kalau misalkan ada Piala Dunia U17 bisa Asnawi diturunkan. Bercanda ya. Jadi Asnawi gimana nih? Aduh, banyak salah-salah passing, kemudian bagus Asnawi menurut saya mainnya, cuman chemistry-nya kurang. Jadi kepada pemain itu kayaknya banyak salah passing, kemudian pemain lagi di press malah di passing gitu. Jadi kebalik-kebalik lah. Fungsinya apa nih? Tapi itu tentu saja udah pilihan pelatih, karena kita bukan pelatih ya. Jadi pelatih yang paling berhak. Kemudian juga tentu saja kita kalau mau mengkritik itu gimana ya, seperti kata kemarin komentator bilang, sertifikat pelatihnya apa, langsung kita aduh bingung ya. Jadi untuk mengkritik itu harus ada dasarnya. Jadi untuk Asnawi mungkin saya mengkritik cuman chemistry agak agak dipadukan lagi untuk bersama pemain-pemain junior ini. Jadi harus Asnawi sebagai senior itu harus bisa menggendong adik-adiknya di Piala ASEAN ini. Untuk Arhan Fikri jangan sering salah-salah umpan, karena saya mendapatkan kabar isunya adalah bahwa dia tidak senang dimainkan sebagai DM. Dia maunya AM, attacking midfielder. Karena kalau DM juga nggak pantas, tubuhnya kurang besar ya. Kalau DM kan harusnya seperti Michael Essien, seperti itu. Kemudian yang besar-besar lah. Kemudian visinya juga. Tapi untuk pertandingan melawan Vietnam ini lumayan lah. Tidak seperti pada saat melawan Laos, itu parah sekali passingnya. Mungkin kalau buat Arhan Fikri itu kualitas passing lebih dioptimalkan lagi, karena gelandang itu yang paling diandalkan itu passing-passingnya. Kalau misalkan tidak bisa passing, bahaya gelandang itu, karena itu yang paling diandalkan. Jadi untuk melawan Filipina, saya harapkan timnas Indonesia tetap semangat dan tetap bisa meraih kemenangan untuk memastikan lolos ke babak semifinal. Ini kalau misalkan Indonesia posisi kedua, nanti juga akan bertemu tim kuat nih, Thailand. Jadi harus persiapkan diri lagi. Minimal Indonesia masuk ke semifinal dan juga insya Allah masuk ke final lah, kalau misalkan Tuhan mengizinkan. Jadi sekian dari Bung Goldin, salam timnas Indonesia.